Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam segmen Cari Tahu Yuk bersama saya, praktisi apoteker dari Rumah Sakit Punten. Perkenalkan, nama saya Ardi yang kali ini akan menemani Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke email kami tentang obat setelan. Baiklah, Bapak Ibu, obat setelan itu apa? Obat setelan itu adalah campuran dari berbagai macam obat yang dijadikan satu dalam satu kemasan dan dijual di toko-toko atau di warung-warung. Pertanyaan kedua, apa yang membedakan obat setelan itu dengan obat-obat farmasi? Sebenarnya sama. Cuman kalau obat setelan itu adalah obat-obat yang sudah dibuka kemasannya. Contohnya obat yang sudah dibuka dari kemasan stripnya. Jadi namanya itu istilahnya obat telanjang, tidak ada bungkusnya. Kalau obat farmasi tentunya obat yang masih ada kemasan primernya, ada bungkusnya, misalkan strip atau blister dan sebagainya. Apakah aman untuk dikonsumsi obat setelan itu? Tentu tidak. Yang pertama, kenapa? Karena obat setelan itu tidak ada kemasannya, jadi kita tidak tahu satu, nama obat itu apa. Yang kedua, kandungan obat itu apa. Yang ketiga, fungsi obat itu untuk apa. Jadi, jika Bapak Ibu membeli obat setelan, meskipun sama penjualnya diberitahu untuk nyeri, kita tidak boleh langsung percaya. Karena salah satu obat itu yang nantinya akan menyembuhkan, bukan malah merugikan kesehatan Anda. Jadi jika tidak ada kemasannya atau tidak ada nama obatnya, jangan langsung diminum karena itu berbahaya. Pertanyaan berikutnya, obat setelan itu tergolong obat apa? Biasanya yang dijual di pasaran itu, obat setelan itu tergolong obat keras. Obat keras itu apa? Obat keras yang hanya boleh diresepkan oleh dokter. Kenapa? Nah, apa bahayanya jika dikonsumsi oleh masyarakat? Nah, kita tidak tahu komposisi jenis atau komposisi dari obat tersebut, maka siapa tahu di kemasan itu ada kortikosteroid, ada antibiotik, sama ada pereda nyeri. Kita kan tidak tahu. Jadi bahayanya jika mengkonsumsi antibiotik itu akan yang pertama bisa menimbulkan resistensi. Terus mengkonsumsi kortikosteroid bisa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti gejala perubahan hormon atau gejala seperti yang biasanya ditemui adalah moon face atau kegemukan yang secara cepat. Terus pertanyaan berikutnya, apakah minum obat setelan itu bisa menyebabkan alergi dan apa tindakan yang harus dilakukan jika terjadi alergi? Obat yang dikonsumsi itu tidak hanya satu ya Bapak Ibu. Biasanya obat setelan itu terdiri dari 3 atau 4 jenis obat. Nah, jika ada timbul alergi, kita tidak tahu obat mana yang menyebabkan alergi. Jadi nanti kalau misalkan terjadi alergi, kita bingung untuk menyetop obat yang mana. Jadi salah satu cara, misalkan Bapak Ibu ketika minum obat tersebut terjadi alergi, salah satu caranya yaitu menghentikan obat tersebut semua dan langsung dibawa ke IGD terdekat. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada efek jika mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara terus-menerus? Tentu ada. Yang pertama, bila obat tersebut mengandung kortikosteroid yang seperti yang sudah saya katakan tadi, bisa menyebabkan perubahan hormon dan gangguan-gangguan
kesehatan lainnya seperti sindrom Stephen Johnson, terus moon phase, terus macam-macam gangguan reaksi alergi dan sebagainya. Terus bila obat tersebut berisi analgesik, itu dapat mengganggu kerja dari fungsi hati jika dikonsumsi terus-menerus. Obat setelan itu biasanya digunakan untuk apa? Nah, ini yang menarik. Obat setelan itu biasanya oleh penjual itu dijual atau dimaksudkan untuk mengurangi nyeri ya. Biasanya sih untuk mengurangi nyeri atau gatal atau sakit gigi. Nah, itu mengurangi nyeri itu biasanya yang ada dalam kemasan tersebut itu pasti ada kortikosteroid. Kalau untuk nyeri, sakit gigi dan sebagainya itu kemungkinan ada antibiotik. Nah, Bapak Ibu, yang saya pesankan dari segmen ini, jangan mudah percaya dengan obat yang dibeli di warung-warung, apalagi obat dalam kemasan ya atau setelan, karena itu adalah resiko. Jadi kenapa resiko? Karena kita tidak tahu obat apa yang akan diminum. Jadi istilahnya Bapak Ibu minum obat yang tidak tahu fungsinya untuk apa. Jadi untuk apa khasiatnya kan kita tidak tahu. Jadi sebaiknya dihindari. Bila ada keluhan atau gejala-gejala yang mengganggu, bisa langsung kita periksakan ke vaskes terdekat, ke dokter praktek atau IGD yang dekat dengan rumah sakit atau puskesmas. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekian pertanyaan yang sudah masuk, sudah saya jawab. Baiklah Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube channel di bawah ini dan Instagram atau sosial media lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.